Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Delta Force. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tentang preliminary desain sebuah plat, lebih khususnya sistem balok plat 2 arah. Sebelum kita masuk pada perhitungan penggunaan file Microsoft Excel, di sini saya akan menjelaskan definisi dan pengertian sedikit mengenai tentang plat beton bertulang dan menentukan tebal minimum sistem balok plat 2 arah berdasarkan SNI 2847/2019. Pengertian plat beton bertulang di sini diartikan sebagai struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan bidang yang arahnya horizontal tegak lurus pada bidang struktur tersebut. Ketebalan bidang plat ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan bentang panjang atau lebar bidangnya. Plat beton bertulang ini sangat kaku dalam arah horizontal, sehingga pada bangunan gedung, plat ini bisa berfungsi atau dimanfaatkan sebagai unsur pengaku dalam suatu struktur. Untuk jenis plat ini dibagi atas dua, yaitu ada suspended slab atau plat yang ditunjang, dan B adalah slab on ground atau plat di atas tanah. Untuk suspended slab dibagi atas dua lagi, yaitu plat atap yang dimana pada gambar potongan kita di bawah ini, ini pada bagian atas, untuk plat lantai pada bagian tengah, dan plat di atas tanah yaitu pada bagian dasar atau berhubungan langsung dengan tanah. Untuk menentukan ketebalan plat ini disesuaikan dengan beberapa hal, diantaranya yang pertama bahan yang digunakan, jarak antar balok penumpu, beban yang akan ditumpuk atau bekerja pada plat, dan yang terakhir adalah besar lendutan yang diizinkan. Untuk langkah preliminary awal untuk menghitung ketebalan minimum, kita hanya menggunakan dua pertimbangan, yaitu bahan yang digunakan dan jarak antar balok penumpu. Pada poin ampas ini ada beberapa jenis konstruksi plat. Paling umum digunakan diantaranya ada sistem balok plat satu arah menerus. Yang kedua ada konstruksi plat berusuk satu arah. Yang ketiga plat lantai wafel 2 arah. Yang keempat sistem plat datar atau flat plate. Yang kelima sistem lantai datar atau flat slab. Dan yang terakhir sistem lantai balok plat 2 arah, yang pada pembahasan kali ini kita bahas pada poin 6. Untuk sistem balok plat 2 arah ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, sistem balok plat 2 arah, pada sistem struktur ini plat beton ditumpuk oleh balok ke 4 sisi. Jadi pada sistem balok plat 2 arah ini kita punya plat, misalnya ada panel eksterior sudut atau plat eksterior sudut, eksterior tepi, dan plat interior. Di sini masing-masing semua sisi ditumpuk oleh balok penumpu. Terus beban plat ini ditransfer ke 4 balok penumpu dan selanjutnya ditransfer ke kolom. Pada sistem plat 2 arah balok ini digunakan berkisar bentang 6-9 meter dengan beban hidup sebesar 2,5-5,5 kN persegi. Fungsi dari balok pada sistem balok plat 2 arah ini sebagai untuk meningkatkan kekuatan plat sehingga lendutan yang terjadi pada plat relatif kecil. Ini adalah dengan rencana balok yang nanti kita gunakan pada perhitungan file Microsoft Excel. Untuk membedakan kategori plat 2 arah ataupun satu arah, di sini apabila suatu plat ditompang ke 4 sisinya dan rasio antara bentang panjang terhadap bentang pendeknya maksimum 2, maka plat tersebut dikategori sebagai sistem plat 2 arah. Sedangkan apabila bentang pendek terhadap bentang panjang rasionya lebih besar daripada 2, maka kategori plat kita adalah plat satu arah. Contoh, ini adalah bentang terpanjang yang disebut dengan LY, dan satu sisi lagi bentang terpendek disebut dengan LX. LY dibagi dengan LX lebih kecil atau sama dengan 2, maka kategori plat kita adalah plat 2 arah. Untuk menentukan ketebalan minimum plat 2 arah non pertigaan dengan balok di antara tumpuan pada semua sisi, maka di sini kita mengacu pada tabel 8312 pada SNI 2019, yang dimana
Untuk menentukan ketebalan minimum di sini berdasarkan AFM atau rasio kekakuan rata-rata balok terhadap plat untuk semua sisi. Nah, untuk nilai rasio kekakuan rata-rata kita lebih kecil dari 0,2, maka berlakulah tabel 8311 pada poin A. Sedangkan apabila rasio kekakuan rata-rata balok terhadap plat kita berada di antara 0,2 hingga 2, maka untuk menentukan ketebalan minimum kita gunakan pada persamaan B dengan catatan hasil dari persamaan B harus lebih besar dari 125, atau kita pilih dari persamaan B dan nilai yang tertera pada poin C. Nah, sedangkan untuk kekakuan rata-rata kita lebih besar daripada 2, maka kita harus mengambil nilai terbesar dari persamaan D atau pada poin E, nilai yang sudah ditentukan. Nah, di sini juga kita perlu perhatikan pada pasal 83121. Nah, untuk pada plat tepi tidak menerus sesuai dengan 8312 harus disediakan balok tepi dengan kekakuan balok terhadap plat harus lebih besar daripada 0,8, atau ketebalan minimum harus memenuhi persamaan B dan D pada tabel 83121, dan harus diperbesarkan sedikit 10% dari panel tepi yang tidak menerus. Nah, pada pasal ini kita harus sediakan balok dengan kekakuan balok terhadap plat di atas 0,8 dan atau bisa saja ketebalan plat minimum harus memenuhi persamaan B dan D apabila persamaan AF lebih besar daripada 0,8 tidak terpenuhi. Dan perlu juga kita perbesarkan sedikit 10% untuk panel tepi yang tidak menerus. Nah, ini adalah notasi dari persamaan pada tabel, yang dimana menjelaskan LN ini adalah panjang bentang bersih dalam arah memanjang dari konstruksi dua arah diukur dari muka tumpuan plat tanpa balok dan tumpuan lainnya khusus untuk kasus lainnya dalam satuan milimeter. Jadi LN ini adalah panjang bentang bersih yang diukur dari, misalnya kita punya balok ini dan ini diambil dari muka tumpuan plat tanpa balok kita sampai di sini. Sedangkan B adalah rasio bentang bersih dalam arah panjang terhadap arah pendek dari plat dua arah. Jadi B ini adalah perbandingan antara rasio panjang dan pendek. Sedangkan AFM sudah saya sebutkan tadi, yaitu rasio kekakuan rata-rata dari AF, yang dimana AF adalah rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap rasio kekakuan penampang plat, sehingga ditentukan persamaan sebagai berikut, yang dimana kekakuan lentur yaitu dengan rumus ECB dikali dengan IB. ECB adalah L modulus elastisitas dan IB adalah inersia balok. Begitu juga ECS adalah modulus elastisitas plat dan IS adalah inersia plat. Nah, untuk IB dan S adalah inersia balok dan plat. Nah, bagaimana kita menentukan momen inersia dari plat maupun balok? Di sini pada pasal atau pada gambar 8418 di sini, ini adalah ada bagian plat yang dimasukkan ke dalam balok, yang dimana pada gambar ini disesuaikan pada pasal 8418, yang mana untuk konstruksi modul komposit penuh menumpuk plat dua arah, suatu balok mencakup bagian plat pada setiap sisi balok yang membentang pada jarak yang sama dengan proyeksi balok di atas atau di bawah plat tersebut diambil terbesar, tapi tidak boleh lebih 4 kali tebal plat. Jadi apabila kita mempunyai balok dengan sayap satu sisi, yang dimana kita ambil plat yang dijadikan ke dalam balok yaitu sebesar HB, dengan catatan harus lebih kecil dari 4 kali tebal plat. Dan terus untuk balok yang kedua sisi sayapnya, yaitu untuk lebar efektif WW ditambah dengan 2 HB, maka harus lebih kecil dari WW ditambah dengan 8F, karena ini adalah batasan maksimum dari plat dijadikan sebagai balok dimasukkan ke dalam balok.
Untuk penjelasan lebih rinci, kita masuk saja pada perhitungan file Microsoft Excel. Inilah dia file Microsoft Excel yang sudah kami buat dalam perhitungan penentuan tebal minimum dari sebuah plat untuk sistem balok plat 2 arah, yang mana di sini kami mempunyai dana rencana seperti pada gambar di atas, dan dana rencana ini saya ambil pada perhitungan preliminary balok sebelumnya beserta dengan jarak-jaraknya. Di sini berdasarkan posisi pada gambar di atas, panel atau plat dibagi atas beberapa bagian. Ada panel eksterior sudut, ada panel eksterior tepi, dan panel interior. Yang mana pada sistem balok plat 2 arah di sini, panel eksterior sudut ini biasanya terletak pada bagian sudut. Dan terus untuk eksterior tepi berada pada bagian tengah, tapi bagian tepi yang ini. Terus ada panel interior yang berada pada bagian tengah. Yang mana pada plat eksterior sudut ini, apabila kita mempunyai sistem balok plat 2 arah, maka pada panel ini biasanya ditumpuk oleh balok L, 2 buah balok L atau balok dengan satu bagian sayap, dan balok T atau balok dengan kedua bagian sayapnya. Sedangkan untuk eksterior tepi ditunjang oleh 1 buah balok L dan 3 buah balok T. Karena disebut dengan balok T karena ada beberapa sayap pada sisi atas sisi bawah, termasuk balok ini juga pada sisi kiri sisi kanan. Nah, begitu untuk panel interior, di mana terdiri atas balok T atau balok dengan kedua sisi sayap, semua sisi balok penumpang. Di sini juga saya sudah membuat sebuah tabel untuk menentukan kategori plat kita, apakah termasuk dalam plat 2 arah atau ke plat 1 arah, sehingga dana rencana plat kita ini sudah benar-benar terkontrol. Nah, untuk menentukan di sini saya contohkan sebagai untuk plat 2 arah, misalnya pada panel eksterior sudut yang dimana jarak dalam arah X adalah 4000 dan dalam arah Y adalah 3000. Dua panel ini jaraknya sama sehingga dihitung dalam poin 1 saja untuk eksterior sudut, itu 4000 dibagi 3000, maka rasio perbandingannya diperoleh 1,33 sehingga kategori plat 2 arah karena batasan maksimum dari rasio itu maksimumnya 2. Begitu seterusnya sehingga sampai pada panel interior pada poin 6 yang dimana jarak dalam arah X adalah 6000 dan arah Y adalah 3500, sehingga perbandingan bentang terpendek dan terpanjang 6000 dibagi 3500 diperoleh 1,71, dan rasio perbandingan ini kita kategorikan di dalam plat 2 arah. Untuk perhitungan ketebalan minimum dari masing-masing sistem balok plat 2 arah ini, di sini saya sudah memisahkan untuk panel sudut, panel tepi, dan panel interior. Baik, kita masuk saja pada preliminary balok plat 2 arah untuk panel sudut, yang dimana di sini saya sudah memiliki dana untuk perhitungan panel sudut yang saya ambil pada dana ini, yang dimana di sini panel sudut ini memiliki jarak 4000 dan 3000, dan jarak untuk plat yang menerus yaitu ada 6000 pada sisi kanan dan ada juga 3500 pada sisi bawah. Untuk tahapan perhitungan di sini, apabila teman-teman temukan atau teman-teman mau menggunakan file ini, maka teman-teman harus mengubah nilai yang berwarna merah ini jika teman-teman ingin menghitung panel sudut dengan jarak yang berbeda. Di sini juga untuk perhitungan ini ketebalan minimum ini, di sini kita harus masukkan mutu beton dan mutu baja. Sedangkan untuk panjang RX, panjang balok RX dan area ini secara otomatis setelah teman-teman mengganti nilai di atas, dan ini adalah hanya sebagai kontrol untuk rasio perbandingan bentang terpanjang terhadap bentang terpendek untuk kita mengetahui kategori plat kita 2 arah atau ke 1 arah. Di sini juga data yang perlu teman masukkan untuk perhitungan ini yaitu data balok,
yang dimana pada perhitungan preliminary sebelumnya data balok saya hitung, saya gunakan balok yang seragam dengan dimensi lebarnya 250 dan tingginya adalah 500 mm. Begitu juga balok 2, balok 3, dan balok 4. Estimasi plat yang saya gunakan, yang saya ambil nilai itu 130. Kenapa kita perlu masuk ke estimasi plat? Agar kita bisa menghitung momen inersia platnya. Nah, untuk tahapan perhitungan kita untuk balok yang saya tinjau di sini adalah balok 1, yang dimana kita akan mencari rasio kekuatan balok 1 terhadap plat 1, balok 2 terhadap plat 2, hingga balok 3 terhadap plat 3, sampai kita menemukan rasio kekuatan rata-rata di masing balok-balok yang kita tinjau. Setelah itu baru kita bisa menggunakan persamaan tabel 8311 untuk menghitung ketebalan minimum plat. Di sini untuk menghitung momen inersia balok 1 ada beberapa langkah. Yang pertama, dimensi efektif balok 1. Kita harus mengetahui dulu bahwa dimensi balok 1 ini adalah berbentuk balok L dan ukurannya harus kita ketahui. Di sini yang diketahui, misalnya saya punya ukuran balok BW-nya adalah 250 untuk balok 1, tingginya yaitu 500, maka lebar saya balok 1 ini itu sama dengan tinggi dari HB, sehingga diperoleh H dikurang dengan estimasi plat, didapatlah nilai 370 mm. Untuk lebar efektif balok mulai dari sini sampai sini, maka sama dengan BW ditambah dengan F atau BW ditambah dengan HB, yaitu sama dengan 3620, karena BW nya 250 ditambah dengan F adalah 370, maka diperoleh 620. Di sini juga kita perlu kontrol untuk lebar sayap harus lebih kecil dari lebar sayap maksimum, yaitu 4 kali tebal estimasi plat, sehingga lebar sayap yang kita gunakan 370 lebih kecil dari 520, makanya hasilnya oke. Apabila teman-teman menggunakan estimasi platnya 90 sebagai contoh, dan ternyata pada kontrol ini kita terdapat lebar sayapnya yang kita gunakan melampaui lebar maksimum, sehingga ada dua cara yang bisa teman-teman lakukan: menambah estimasi plat ataukah menggunakan HB lebar sayap ini itu sebesar 4 kali HF, atau lebar sayap ini sama dengan 4 kali HF. Tapi di sini saya ganti saja untuk estimasinya yaitu 130, sehingga hasilnya untuk kontrol sayap sudah oke. Pada langkah kedua kita menghitung luasan balok 1. Karena balok 1 kita berbentuk balok L, tidak ada rumus secara langsung untuk menentukan luasan, sehingga kita perlu membagi balok atau penampang L ini ke dalam beberapa bidang. Di sini saya bagi ke dalam 2 bidang, ada bidang 1 dan bidang 2, sehingga dapatlah dihitung luasan bidang 1 A1 sama dengan BW dikali dengan HB, di mana BW adalah 250 dikali dengan 370, diperoleh 92.500 mm persegi. Nah, untuk luasan bidang 2 di sini, di mana kita peroleh dari BE dikali dengan HF, itu 620 dikali dengan 130, maka luasan bidang 2 80.600 mm persegi. Dari bidang 1 bidang 2 sini, sehingga kita memperoleh luas penampang balok L atau balok 1 ini yaitu A1 ditambah dengan A2, maka diperoleh 173.100 mm persegi. Setelah kita menentukan luasan, kita juga perlu menentukan titik berat penampang balok 1. Nah, untuk menentukan titik berat balok penampang 1 ini, karena bidang kita adalah 2 bidang, maka kita perlu mencari jarak antara titik berat bidang 1 terhadap sumbu X. Makanya kita perlu referensi sumbu X dan Y. Untuk jarak titik berat bidang 1 ke sumbu X ini dengan notasi Y1 YI1 yang ini, dan untuk jarak titik berat bidang 2 ke sumbu X yaitu YI2 notasinya, maka YI1 diperoleh dari setengah dari HB,
karena dia berada, titik berat bidang berada di tengah terhadap sumbu X. Sedangkan YI2 diperoleh dari HB ditambah dengan setengah dari HF, maka diperoleh nilailah 435 mm. Dari titik berat bidang sini kita sudah bisa menentukan titik berat penampang, yang dimana rumusnya yaitu Y bar sama dengan statis momen bidang 1 ditambah statis momen bidang 2 dibagi dengan luasan total, dimana rumus statis momen adalah luasan bidang 1 dikali dengan jarak titik berat bidang 1 terhadap sumbu X, dan statis momen bidang 2 yaitu luasan bidang 2 dikali dengan jarak titik berat bidang 2 terhadap sumbu X, kemudian dibagi dengan luasan total. Jadi diperolehlah hasil letak titik berat bidang yaitu 387,55 mm. Sehingga di sini kita sudah memperoleh letak titik beratnya. Langkah selanjutnya kita harus menghitung titik berat bidang terhadap titik berat penampang. Yang pertama titik berat bidang terhadap sumbu, sekarang kita sudah hitung titik berat bidang terhadap titik berat penampang balok L. Titik berat bidang terhadap titik berat penampang yaitu yang dimana titik berat bidang 1 ya disebut dengan Y1 itu diperoleh dari Y bar atau titik berat penampang dikurangi dengan YI1 titik berat bidang terhadap sumbu X, sehingga diperoleh titik berat bidang terhadap titik berat penampang yaitu 202,55 mm. Sedangkan untuk titik berat bidang penampang 2 terhadap titik berat bidang 2 terhadap titik berat penampang ini diperoleh Y bar dikurangi dengan YI2, Y barnya yang ini dan YI2 adalah yang ini, sehingga atau YI2 dikurangi dengan Y bar didapatlah 47,45 mm. Walaupun hasilnya minus, di sini kita gantikan plus karena ini soal jarak. Maka momen inersia balok 1 sudah dapat ditentukan, yang dimana rumus inersia balok 1 pada penampang L ini diperoleh karena kita bagi ke dalam dua bidang, sehingga didapatlah 1/12 BW dikali dengan HB pangkat 3. Rumus ini adalah momen inersia terhadap sumbu sendiri untuk bidang 1 ditambah dengan A1 dikali Y1 yaitu momen inersia bidang 1 terhadap sumbu penampang. Terus lagi dijumlahkan momen inersia bidang 2 pada sumbu sendiri ditambah dengan momen inersia bidang 2 terhadap sumbu penampang. Dari hasil ini dimasukkan nilai-nilainya secara otomatis perhitungannya, sehingga diperoleh inersia balok 1 yaitu sebesar nilai ini sekitar 5 jutaan lebih mm pangkat 4. Sekarang momen inersia balok sudah kita tentukan, kita masuk pada perhitungan momen inersia plat 1. Untuk momen inersia plat 1 di sini yang kita perlukan adalah misalnya kita mempunyai B1 pada sisi, karena plat kita pada untuk B1 pada sisi kanan sayapnya atau platnya pada sisi sayap, sehingga panjang balok untuk B1 yang ini yaitu 3000, panjang sisi balok 1 yaitu sabak kanan di sini dari as ke B3 yaitu 4000, maka lebar plat yang dihitung momen inersianya yaitu X itu adalah setengah dari B1 ke B3, sehingga diperoleh setengah dari 4000 2000, dan tinggi plat yaitu 130 sebagai untuk nilai estimasi awal kita. Maka inersia plat 1 diperoleh 1/12 IX lebar dikali dengan tebal estimasi plat dipangkatkan 3. Dari hasil perhitungan IS1 ini diperoleh seperti nilai di bawah ini yaitu 3 jutaan mm persegi mm pangkat 4. Setelah itu kita menghitung modul elastisitas beton, balok dan plat 1, yang dimana di sini notasinya ECB1 sama dengan ECS1, yaitu ditentukan berdasarkan rumus modulus elastisitasnya yaitu 4700 dikali dengan akar F fungsi C, sehingga 4700 dikali dengan akar 30 maka diperoleh 25.742,96. Setelah menghitung modul elastisitas, di sini kita menghitung rasuki kekuatan balok 1 terhadap plat 1 atau notasinya AF1, yaitu ditentukan berdasarkan
kekuatan balok dibagi dengan kekuatan plat, sehingga dimasukkan nilai modulus elastisitasnya sama. Untuk inersia balok 1 5 jutaan, inersia plat slip 1 atau plat 1 yaitu 3 jutaan, sehingga dibagi didapatlah 14,05. Nah, di sini juga kita perlu kontrol untuk balok yang tepi, balok tepi. Yang di sini balok 1 dikategorikan sebagai balok yang bagian tepi karena tidak ada plat yang menerus. Begitu juga dengan balok 2. Makanya dikontrol harus lebih besar dari 0,8, dan ternyata rasio kekuatan balok terhadap plat 1 yaitu lebih besar 0,8 sehingga hasilnya oke. Pada perhitungan selanjutnya kita tinjau untuk balok 2. Balok 2 langkah-langkahnya sama seperti perhitungan balok 1, itu karena balok L tetap sama. Yang di sini yang posisi yang membedakan, misalnya mau inersia plat. Untuk B2 kita ambil pada sisi bawah. Untuk B2 misalnya potongannya begini, kita ambil lebar platnya sebelah bawah yaitu 3000, sedangkan panjang baloknya 4000. Lebar panjang baloknya 4000 dan lebar platnya 2000, sehingga lebar plat yang dia jadikan sebagai penghitung inersia plat 2 yaitu setengah dari 3000, sehingga hasilnya 1500 mm. Di sini inersia balok 2, rasio kekuatan balok 2 terhadap plat 2 atau AF2 yaitu sama dengan 18,74, kan dia juga termasuk dalam plat tepi, balok tepi, sehingga harus lebih besar dari 0,8. Hasilnya oke. Kita tinjau untuk balok 3 di sini. Untuk menghitung momen inersia balok 3 ini langkah-langkahnya sama. Kita tinjau pertama yaitu dimensi efektif balok 3, yang mana data yang diketahui lebar balok 250, tingginya tetap 500, sehingga F lebar sayap satu sisi yaitu 370, maka BE lebar efektifnya sama dengan BW ditambah 2 kali HB yaitu 990. Di sini kita kontrol, dia harus lebar sayap yang kita masukkan ke dalam balok tidak boleh melebihi batas maksimum sayap yaitu BW ditambah 8F, dan ternyata lebar efektif sayap yang kita gunakan sudah lebih kecil dari lebar maksimum, sehingga hasilnya oke. Langkah selanjutnya tetap sama. Namun perhitungan inersia plat di sini kita perlu perhatikan panjang balok B3. Untuk B3 kita tinjau, ini B3 untuk panjang baloknya 3000, sedangkan lebar sayap, lebar plat pada sisi kiri dan sisi kanan ada 4000 dan 6000. Nah, di sini sehingga dijumlahkan 4000 ditambah 6000 jadilah 10.000 mm, sehingga lebar plat yang untuk digunakan perhitungan inersia plat yaitu setengah dari 10.000, setengah dari sisi kiri, setengah dari sisi kanan, sehingga dapatlah 5000. Tinggi platnya 130, sehingga inersia plat 3 didapatlah 9 jutaan mm pangkat 4. Dari hasil perhitungan di atas kita hitung rasio kekuatan balok 3 terhadap plat 3 yaitu 5,03. Begitu pula untuk balok 4, rasio kekuatannya didapat 7,73, sehingga jumlah rasio kekuatan rata-rata balok terhadap plat yaitu AFM sama dengan AF1 ditambah AF2 ditambah AF3 ditambah AF4 kemudian dibagikan dengan 4. Dari hasil ini didapat kekuatan rata-rata balok terhadap plat yaitu 11,39. Sehingga untuk menentukan ketebalan minimum plat kita bisa lihat pada tabel 8312, yang mana AFM kita ini ternyata posisinya lebih besar daripada 2, sehingga kita harus ambil tebal minimum plat yaitu pada persamaan D, nilai terbesar dari persamaan D ataukah pada poin E yaitu 90 mm. Sehingga dari hasil perhitungan untuk rumah persamaan D hanya didapat 85,45. Ternyata dari hasil perhitungan persamaan ini dia lebih kecil dari 90.
pada poin E, sehingga tebal minimum plat adalah 90 mm. Nah, bagaimana dengan panel tepi? Panel tepi langkah-langkah perhitungannya sama. Nah, dan ternyata kita dapat dari hasil perhitungan panel tepi ini, tebal minimumnya berdasarkan nilai AFM-nya yaitu 19,56 dan lebih besar daripada 2, maka digunakan persamaan D atau nilai yang tertera pada poin E. Berdasarkan rumus persamaan D di sini didapat 115,58 mm, sehingga nilai ini lebih besar dari 90, maka digunakan tebal plat minimum yaitu 115. Untuk panel interior, dari hasil perhitungan dan analisis didapatlah tebal minimum plat yaitu 121,81 mm, tetap saja pada persamaan D, dan nilai ini lebih besar dari pada persamaan E atau poin E yaitu 90 mm, sehingga tebal plat minimumnya diperoleh 122. Makanya untuk kita merencanakan plat secara seragam, nilainya harus lebih besar dari 122. Karena nilai tertinggi dari perhitungan ini 122, maka saya merencanakan plat bisa saja 125 mm atau 130. Yang penting tidak boleh kurang dari tebal minimum yang telah ditentukan. Baik, itulah secara singkat penjelasan untuk preliminary sistem balok plat 2 arah. Apabila teman-teman rasa file ini sangat berguna bagi teman-teman dan konten ini juga bermanfaat, maka jangan lupa like, comment, dan share. Baik, terima kasih.